gillimen giɗo gillimen giɗam gillimen 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 koto Allah ummi koto Allah tiidi koto Allah baari gillimen sabu Allah mawni sabu Allah yodi sabu Allah yaadi seylam koto waɗami bandam koto waɗami la koto waɗami tekki mi ñamata mi yarata Allah mi jaade ko mbino mami giɗo ko banno mami ma Allah giɗam bolle ko mbino mami Waɗami bandam waɗami la waɗami satiki mi ñamata mi yarata wonko jiituɗen laara waɗami ko mbino mami giɗo ko mbino mami Allah mi jaade kadi ko banno mami illi men sabu Allah mawni sabu Allah yaaji sabu Allah yoodi giɗelam sayay mi yewe non tira bollam maare horoya jiɗimen soko juuti non Allah jomam waɗi ɗum kono gongane. Baik Pak Dirjen, saat ini kita berada di situs komputer. Kita berada di sisi baratnya situs ini, yang kita tahu bahwa struktur yang kita temukan di komputer ini ada 200 kali 300 meter. Nah, kita ada di barat, pas di posisi yang kita duga sebagai pintu gerbang. Nah, lalu saya sampaikan ke Pak Dirjen bahwa kondisi struktur yang kita sudah buka ini apabila dia kena hujan, maka dia akan rawan sekali terjadi kemerosotan kualitasnya. Jadi mungkin BPCB Jawa Timur perlu dukungan dari Dinas Kebudayaan. Bagaimana kami seharusnya menindaklanjuti temuan? Ya, terima kasih Pak Said. Ya. Ini saya terakhir sini ya, beberapa bulan lalu ya, dan kemajuannya pesat sekali. Ya. Dari terakhir kali datang ini belum nih, baru saya lihat di ujungnya yang di pojok kita udah ya dapat. Jadi sudah terkonfirmasi lah ya bahwa ini ya, situs yang sangat besar, dan ya, kalau lihat kondisi sih tadi sudah diberitahu ya, terutama nih soal kepemilikan lahan lah gitu ya. Karena ini lahan luasnya 6 hektar, dan karena ini mungkin temuan yang paling besar ya yang ada selama ini, jadi pasti pekerjaan akan banyak sekali. Tentu akan berpengaruh juga ya pada masyarakat, utamanya pemilik tanah. Jadi kalau saya sih akan melapor Mas Menteri ya bahwa ada temuan yang sangat signifikan, dan ini nanti tentu perlu cari jalan keluar ya agar masyarakat tidak dirugikan ya adanya ekskavasi, terus kegiatan pelindungan gitu ya, karena akan ada banyak dampak. Ini baru temuan ya, jadi mungkin juga hal lain yang perlu kita lakukan, segera bicara dengan kabupaten ya, karena ini adalah wilayahnya Kabupaten Mojokerto, dan tentunya sudah bisa ditetapkan ya, bisa Pak, sebetulnya sudah bisa, walaupun masih digali ya. Saya kira langkah yang paling mendesak sekarang bicara dengan Pemkab, pendaftaran dulu, terus tim ahli cagar budaya yang nantinya juga kita minta untuk memberikan pandangan dan rekomendasi. Berharap segera ditetapkan oleh Bupati, dan dengan begitu paling tidak secara formal sudah ada pengamanan gitu ya. Sudah ada legal aspeknya Pak. Ya, dari segi hukumnya udah kuat gitu. Cuma memang kita juga harus punya rencana nih. Selama 2-3 tahun dari Pak Said menyebut ini kira-kira waktunya 2 tahun ya. Iya, 2 tahun minimal Pak. Kalau anggaran memadai. Sampai kita bisa melihat secara lebih menyeluruh gitu ya. Ini belum dalamnya ya, baru 6 hektar baru bicara kelilingnya Pak. Sekelilingnya.
dalamnya mungkin ada temuan-temuan, bukan mungkin ya, sudah ada temuan, dan itu juga pasti akan memerlukan waktu, ya, dan biaya itu ya pasti yang lumayan besar gitu. Jadi saya kira oleh BPJP Jawa Timur ini sudah bisa dijadikan prioritas, Pak Jack. Iya, Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Karena kita memang ingin fokus mengangkat beberapa dan memberi contoh. Iya. Karena melibatkan teman-teman di kabupaten, provinsi juga sangat esensial. Iya. Tapi kalau orang biasanya kan gitu ya, kalau belum lihat hasilnya, belum bisa merencanakan. Dia belum memasukkan itu dalam perencanaan. Jadi mungkin segera aja ada kesempatan ya di akhir tahun atau awal tahun kita duduk bersama dengan teman-teman di Pemkab. Iya. Saya nggak tahu provinsi ya. Provinsi 2 sama Pemkab juga. Perlu juga ya. Dua-duanya. Terus membicarakan secara agak lebih holistik lah, gitu ya, pendekatannya bukan hanya soal temuannya, tapi nanti juga soal pengelolaan ke depan, gitu ya. Dan dari segi tenaga kita gimana? Tenaga SDM gitu ya untuk menangani ini. Untuk sementara ini kita belum memiliki juru pelihara yang di tempat di sini. Iya, belum ada, Pak. Makanya tahun depan kemungkinan kalau kita meminta penambahan juru pelihara, tapi selain di sini kami juga banyak candi-candi yang di luar Trawulan ini, Pak, yang sudah pensiun, juru pelihara pensiun. Karena pensiun, belum ada pengangkatan. Tidak ada pengangkatan. Tapi warga desa sini bukan di tempat lain juga begitu. Jadi besok kalau kita mendapat tambahan juru pelihara honorer, ya kita juga akan menempatkan di sini. Ya luas begini, perlu berapa orang? Wah, kalau seperti ini ya, karena ini 6 hektar, Pak, minimal 6 orang. Batuknya kenceng banget. Ya, dan apa sih ancaman yang paling real ya, di samping tentunya cuaca ya, hujan dan seterusnya gitu. Ancaman yang paling real adalah aktivitas masyarakat di sini. Jadi walaupun kita larang nggak boleh masuk, tapi pada saat kita nggak ada ya, apalagi nggak ada jubel, pasti mereka masuk. Sebenarnya tujuan mereka baik. Jadi mau mengapresiasi peninggalan masa lalu, terutama teman-teman YouTubers kita. Ini banyak sekali membuat konten di sini. Iya, saya tadi sepanjang perjalanan lihat konten-konten. Iya, banyak sekali dengan berbagai macam visi. Tapi menurut saya itu biasa, baik-baik aja, nggak apa-apa, Pak. Yang penting kita bisa tunjukkan yang berdasarkan fakta arkeologi dan sejarah itu seperti ini. Nah, itu tanggung jawabnya BPJP. Udah ada publikasi belum ya? Kalau publikasi secara satu kesatuan utuh itu belum. Nah, karena kita belum menganggap selesai secara utuh. Ya, tapi paling nggak dalam 2 tahun ya sekaligus bisa dipikirkan. Iya. Sudah harus dipikirkan bagaimana pengembangannya, Pak. Jadi bukan menunggu selesai dulu baru kita kembangkan. Betul. Minimal ada ruang informasi. Berarti kalau ada pengembangan, ini kan luas situsnya 6 hektar. Iya. Jadi kalau misalnya pakai hitungan zona inti, penyangga dan seterusnya akan lebih luas dari itu ya? Oh, lebih luas, Pak. Lebih luas lagi. Karena orang lagi itu. Iya. Ya, halaman. Ini apa sih rata-rata? Tebu. Kebun tebu. Yang paling utama, Pak, yang perlu prioritas untuk pembebasan lahannya adalah struktur keliling. Jadi minimal ya setiap 4 meter lah luasnya. Kecuali bagian barat ini lebih bisa 8 meter. Jadi 4 meter keliling gitu. Jadi timur, utara, selatan masing-masing 4 meter. 200 meter, 200 meter, 300 di timur sana. Kecuali yang barat ini 8 meter. Karena ada pintu gerbang. Nah, langkah selanjutnya misalnya kayak gerbang ini. Kan yang kita temukan dalam keadaan seperti ini. Sementara kita tahu dari sumber-sumber yang lain kemungkinan besar jauh lebih tinggi kan lebih besar ini. Nah, rencananya gimana itu? Kita akan rekonstruksi. Jadi ada beberapa bagian bisa kita rekonstruksi itu dengan melakukan analogi. Analogi dengan bangunan yang semasa. Terus kita juga melihat ada pola-pola, ada ragam hias yang ada di sini, itu bisa kita pertahankan dan bisa kita lanjutkan. Jadi kalau kita sudah lihat bentuknya ada modelnya seperti ini, kita lanjutkan seperti itu.
Jadi pemugaran atau rekonstruksi itu, terutama yang disebut restorasi itu, dia adalah mengembalikan berdasarkan data yang ada, fakta yang ada. Jadi kalaupun ada fotonya pada masa lalu, tapi kita tidak pernah menemukan fakta fisiknya, ya bukan sampai itu. Karena kita belum menganut, undang-undang kita belum menganut seperti itu. Ya bukan rebuilding. Bukan rebuilding. Bukan. Tapi rekonstruksi. Jadi tetap ada kajian Pak, bagaimana yang kita bisa kembalikan, bentuk semula kita kembalikan. Tapi bukan berarti utuh seperti dulu, karena kita nggak punya data. Data tertulis yang ada, catatan-catatan masih terbatas kan? Ada di Negara Kartagama, di Pararaton ada, Mahuan catatannya, terus ada beberapa lagi Warga Sari ya Pak, Warga Sari juga ada beberapa tapi dia detail. Yang Pastor Itali itu? Enggak di sini Pak. Ya, yang paling lama itu catatan Mahuan, Malah sama Cenggo. Ya. Ini dia mendeskripsikan ini ya? Dia menyebutkan bahwa kota tidak berdinding, tapi istana yang berdinding. Hanya istana yang berdinding. Nggak ada city wall berarti. No? Nggak ada. Nggak ada city wall, nggak ada polis lain. Ya. Kalau di Cina kan city wall dia. Betul. Kalau di Majapahit diceritakan bahwa hanya keraton saja ya berdinding keliling. Berarti di Majapahit orangnya baik-baik, nggak perlu pakai pagar. Nggak perlu takut. Nggak perlu pakai pagar. Ya, jadi mungkin tahun depan ya 2022-2023 fokusnya, salah satu fokusnya BPCB Jawa Timur di situs ini. Kalau ada waktu boleh Pak Dik nanti diskusi sama Bupati ya. Ya, Bupati Mojokerto. Oke, jadi kita sekarang ada di situs Kumitir. Terima kasih ya untuk teman-teman Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur khususnya, dan itu juga masyarakat ya atas pengertiannya membantu dan mendukung upaya ekskavasi ini. Berharap ini segera bisa betul-betul utuh ya, baik pengetahuan historisnya maupun juga kegiatan rekonstruksinya, dan semoga nanti juga akan menjadi salah satu situs bersejarah yang paling penting ya, dan tentunya juga menghasilkan peningkatan kesejahteraan buat masyarakat sekitar. Amin. Terima kasih Pak Dirjen. Baik Bapak, Ibu, teman-teman viewers, inilah bincang-bincang kami dengan Pak Dirjen Kebudayaan Pak Hilmar Farid. Kebetulan beliau berada di Mojokerto pada hari ini, menyempatkan diri untuk melihat situs Kumitir yang sangat viral ini, sangat fenomenal ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Restu Gunawan, ini Pak Direktur Pengembangan dan Penguatan Cagar Budaya di Ditjen Kebudayaan. Kebetulan beliau berada di Kumitir pada saat ini mendampingi Pak Dirjen. Nah, kebetulan beliau ini adalah sejarawan. Jadi di mana kita tahu bahwa sejarah ini sangat dibutuhkan oleh arkeolog untuk merekonstruksi masa lalu. Tapi mungkin ada wejangan atau nasihat dari tokoh sejarawan terhadap arkeolog supaya nggak semena-mena menggunakan data sejarah seperti itu Pak. Baik Pak Said. Ya. Saya kira saya di situs Kumitir ini mengkonfirmasi bahwa dari buku Negara Kertagama kita membayangkan ini saja 6 hektar gitu, bahwa Majapahit itu memang luar biasa besar gitu. Pertanyaannya kan bagaimana merevitalisasi dan mengkontekstualisasikan dengan pelajaran sejarah misalnya gitu ya. Ya betul. Kalau anak-anak sekarang kan belajar sejarah katanya membosankan. Hafalan-hafalan gitu ya. Menurut saya para guru, menurut saya ada bagusnya berkunjung ke situs-situs ini supaya bisa mencocokkan, mengkonfirmasi antara sumber tertulis dengan kenyataan di lapangan. Ini adalah sumber belajar yang sangat penting dan ini membuktikan bahwa ilmu itu perlu kolaborasi juga gitu Pak Said. Betul. Ilmu teman-teman sejarawan, arkeolog, jangan menganggap ilmunya paling hebat dan lain sebagainya. Ini perlu kerjasama, ini udah waktunya kerjasama kita nih untuk memajukan bangsa dan negara gitu, dan juga untuk kemajuan bangsa, kesejahteraan dan lain sebagainya gitu. Jadi
Nah, untuk teman-teman arkeolog yang sudah bekerja keras, saya kira luar biasa teman-temannya. Ya, yuk kita kolaborasi dengan menggunakan sumber-sumber tertulis dengan kenyataan di lapangan, kita cocokkan dan akhirnya kita bersama-sama untuk revitalisasi dan sebagainya. Gitu Mas. Oke. Demikian diskusi kami dengan Pak Gunawan, Direktur Pengembangan dan Pengobatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan kebetulan juga beliau adalah Sekretaris Jenderal Masyarakat Sejarawan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lagi ganda tercita, abang bro ya bang bro.